dalam suka maupun duka, perkataan siapa yang Anda pegang teguh? Hari yang diberkati saudara-saudariku terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Filipina saat ini menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Bencana dan musibah yang terjadi baru-baru ini telah mengguncang negeri. Dan sekarang gejolak politik yang bersumber dari skandal korupsi proyek pengendalian banjir serta berbagai upaya penyelamatan diri dari para pihak yang terlibat telah mendorong bangsa ini menuju ambang krisis nasional. Di tengah semua ini, saling menyalahkan menjadi hal yang lazim dilakukan. Saat orang berusaha mencuci tangan dan melemparkan kesalahan kepada pihak lain, manusia tak segan melakukan apapun untuk memastikan bahwa merekalah yang tidak memegang tongkat kesalahan ketika musik berhenti. Situasinya berubah menjadi katamu versus kataku ketika berbagai individu menyampaikan cerita atau versi yang berbeda saat nama mereka disebut dan mereka terseret dalam kasus tersebut. Ketika rakyat semakin bingung, tidak yakin siapa yang harus dipercaya dan perkataan siapa yang dapat diandalkan, bangsa pun semakin terpecah belah. Dalam Injil hari ini dari Lukas bab 19 ayat 45-48, Yesus menegaskan kekudusan bait Allah dan perlunya Ia menyucikannya dari orang-orang yang telah mengubahnya menjadi pasar. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa tempat ibadah harus dihormati dan digunakan sesuai tujuan yang benar. Refleksi tentang hal ini membawa kita pada kesadaran individu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini dapat dimaknai sebagai panggilan agar kita memastikan hati kita menjadi tempat yang bersih dan kudus bagi Allah, bebas dari segala kekacauan urusan duniawi dan dosa. Saudara-saudari terkasih, apakah kita tetap berpegang pada perkataan Yesus di tengah kesulitan, tantangan, dan penderitaan? Ataukah kita hanya berkata bahwa kita percaya pada firman-Nya ketika keadaan sedang nyaman? Hari ini, Yesus menegaskan tujuan sejati dari bait suci, atau tubuh kita yang mencakup hati, pikiran, dan jiwa sebagai ruang kudus untuk berjumpa dengan Allah, bukan pasar tempat kepentingan duniawi. Sebagaimana bait Allah dapat dirusak oleh kepentingan dagang, hidup kita pun dapat berubah menjadi sarang penyamun jika kita lebih fokus pada urusan dunia, kebiasaan buruk, dan kepentingan diri, daripada pada kehendak dan pelayanan kepada Allah. Injil hari ini ditutup dengan kata-kata berikut. Para imam kepala, ahli Taurat, dan para pemimpin bangsa berusaha untuk membunuh Dia, tetapi mereka tidak menemukan cara untuk melakukannya, karena seluruh rakyat terpikat oleh perkataannya. Sekali lagi, kita diyakinkan bahwa tidak ada bahaya yang dapat menimpa kita, dan tak seorang pun dapat merugikan kita, selama kita berpegang teguh pada sabda juru selamat kita. Pada akhirnya, hanya kebenarannya yang akan menang, dan keadilannya yang akan dinyatakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang selalu memberi kami bimbingan dan arah. Beri kami kekuatan agar kami tidak melepaskan pegangan pada sabda-Mu, terutama saat kami diuji. Semoga Engkau selalu memegang kami erat dalam tangan-Mu dan tidak pernah melepaskan kami saat kami bergumul dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.